Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Putri Amelia. Saya dari kelas KJ 009, NIM saya 2021-0304-028. Pada UAS pertama kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Apakah kalimat efektif itu? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas apa itu kalimat efektif, mari kita bahas terlebih dahulu latar belakangnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Standar bahasa Indonesia pada hakikatnya sebagai pembelajaran bahasa. Belajar bahasa adalah untuk berkomunikasi, dan belajar bahasa adalah belajar menghargai manusia dan nilai kemanusiaannya. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan orang lain. Bahasa berisi pikiran, keinginan, ataupun perasaan pada diri ini si pembicara ataupun penulis. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan dan diinginkan atau dirasakan itu dapat diterima oleh para pendengar atau pembacanya. Kalimat yang baik dan efektif dapat mempermudah pembaca atau pendengar untuk menguraikan atau menjelaskan isi tulisan tersebut sehingga mendapatkan informasi dengan mudah bagi pembaca atau pendengarnya. Dengan menggunakan kalimat efektif, kita lebih mudah menerima maksud dan tujuan apa yang ingin kita sampaikan kepada para pembaca ataupun yang mendengarkannya. Nah, selanjutnya aku akan membahas apa sih pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri ialah kalimat yang disusun atau berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, seperti subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata ataupun diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca ataupun para pendengarnya. Sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengarnya maupun para pembacanya dengan mudah, jelas, lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat tersebut tidak mengandung maksud yang lain ataupun yang menyimpang. Nah, tadi kan aku udah ngebahas pengertian dari kalimat efektif nih. Sekarang aku pengen membahas ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan. Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Kesepadanan kalimat dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepaduan atau pikiran. Yang kedua, ada kesejajaran. Kesejajaran adalah kalimat yang mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa pengungkapannya. Jika gagasan dalam kalimat dinyatakan dengan frase, maka gagasan lain harus dinyatakan dengan frase juga. Yang ketiga, ada penekanan. Penekanan ialah upaya pemberian perhatian pada salah satu bagian agar bagian kalimat dapat diberikan penekanan lebih sehingga dapat menjadi perhatian para pembacanya ataupun yang mendengarkannya. Inti pikiran ini biasanya ingin ditekankan oleh penulis atau para public speaking. Lalu yang keempat, ada kehematan dalam mempergunakan kata. Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase atau bentuk lainnya yang dianggap tidak perlu. Sebuah kata dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Kehematan itu menyangkut tentang gramatikal dan makna kata. Selanjutnya ada kevariasian dalam struktur kalimat. Sebuah bacaan atau tulisan yang baik merupakan suatu komposisi yang dapat memikat para pembacanya atau para pendengarnya untuk terus membaca sampai selesai atau mendengarkannya sampai selesai, sehingga para audiens atau para penikmat buku kalian tidak bosan. Agar dapat membuat pembaca terpikat, tidaklah dapat dilakukan begitu saja. Hal ini memerlukan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya menulis, caranya berpublic speaking dengan baik, itu harus dipelajari.
Menulis ataupun menulis itu memerlukan ketekunan, latihan, dan pengalaman. Begitu juga dengan public speaking, tidak mudah berbicara depan orang lain. Nah, selanjutnya nih aku mau ngebahas faktor-faktor kalimat tidak efektif nih, beberapa penyebabnya yang aku catat ya. Jadi yang pertama itu ada kontaminasi atau keracunan. Jika dilihat dari segi penataan gagasan, keracunan sebuah kalimat dapat terjadi karena dua gagasan digabungkan ke dalam satu ungkapan. Jika dilihat dari segi strukturnya, keracunan timbul karena penggabungan dua struktur kalimat ke dalam satu struktur. Gejala kontaminasi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kontaminasi kalimat, kontaminasi susunan kata, dan kontaminasi bentuk kata. Yang kedua ada pleonasme. Susah namanya. Pleonasme berarti pemakaian kata-kata yang berlebihan. Gejala pleonasme timbul karena beberapa kemungkinan, antara lain pembicara tidak sadar atau tidak sengaja bahwa apa yang diucapkan itu mengandung sifat berlebihan. Yang kedua, dibuat bukan karena tidak sengaja, melainkan karena tidak tahu bahwa kata-kata yang digunakan mengungkapkan pengertian yang berlebih-lebihan. Dan dibuat dengan sengaja sebagai salah satu bentuk gaya bahasa untuk memberikan tekanan pada arti intensitas. Lalu yang ketiga ada ambiguitas. Kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa tetapi masih menimbulkan tafsiran ganda, tidak termaksud kalimat yang efektif. Lalu yang keempat, ketidakjelasan unsur inti kalimat. Suatu kalimat yang baik memang harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Dalam hal ini, kelengkapan unsur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, yaitu subjek dan predikat. Yang kelima ada kemubaziran proposisi dan kata. Ketidakefektifan kalimat sering disebabkan oleh pemakaian kata depan atau preposisi yang tidak terlalu penting atau perlu diadakan. Keefektifan dalam penggunaan bahasa selain dapat dicapai melalui pemilihan kata yang tepat, dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian yang mubazir, guys. Nah, selanjutnya nih, kesalahan nalar dalam bertutur atau menulis menggunakan nalar sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan kalimat yang logis dan tepat maknanya serta efektif. Kalimat yang seperti itulah yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca atau para pendengarnya. Hindarkanlah kesalahan nalar dalam bertutur atau menulis. Yang ketujuh, ketidaktepatan bentuk kata. Dalam menulis atau bertutur, perhatikanlah bentuk kata yang digunakan. Gunakanlah bentuk kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hindari kesalahan dalam memilih bentuk kata. Yang kedelapan, ada ketidaktepatan makna kata. Ketidaktepatan makna kata yang menjadi penyebab ketidakefektifan kalimat. Hubungan kata dengan maknanya juga sering menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikannya dengan cermat lagi. Lalu yang kesembilan ada pengaruh bahasa daerah. Nah, ini sering terjadi ya. Banyak kata dari bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia memperkaya perbendaharaan katanya. Kata-kata bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tampaknya tidak menjadi masalah jika digunakan dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Akan tetapi, bahasa daerah yang belum berterima dalam bahasa Indonesia, inilah yang perlu dihindari penggunaannya, agar tidak menimbulkan kemacetan dalam berkomunikasi, sehingga informasi yang ingin disampaikan menjadi tidak efektif. Lalu yang terakhir, yang ke-10, pengaruh bahasa asing. Kurang lebihnya sama sih pengaruhnya sama bahasa daerah. Tetapi pengaruh bahasa Inggris yang lebih banyaknya sangat besar. Beberapa kata yang berasal dari bahasa Inggris sering dipakai oleh anak-anak zaman sekarang apalagi ya. Selain kata-kata bahasa Indonesia yang searti dengan kata-kata tersebut. Nah, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Walaupun masih banyak kurangnya, tolong dimaafkan kurang lebihnya ya guys. Semoga kita bisa dipertemukan di semester-semester selanjutnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.